Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan bahas ya mengenai tugas pertemuan minggu lalu yang di LKS Fisika halaman 14 ya, pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Nah, soalnya ini mudah sekali, mudah sekali. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1 ya kita baca dulu. Sebuah kotak ya bermasa 10 kg ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Nah, apabila ada gaya penghambat pada kotak sebesar 5 Newton, maka percepatan yang dialami oleh benda adalah G. Nah, untuk mempermudah pengerjaan dalam fisika ya, otomatis kita harus menggambarkan dulu. Kita visualisasikan dulu gambarnya seperti apa. Oke, yang pertama, jadi sebuah kotak ya. Kotak. Nah, ini masanya 10 kg ya, 10 kg. Nah, ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Ini ada gaya, katakanlah F, besarnya 20 Newton. Nah, kemudian apabila ada penghambat. Nah, namanya penghambat berarti dia akan berlawanan arah ya, berlawanan arah dengan F yang pertama tadi. Berarti arahnya ke kiri ya. Nah, kemudian ya saya misalkan ke kiri ya. Nah, ini saya misalkan F kecil seperti ini. Besarnya adalah 5 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan yang dialami oleh benda adalah ya A-nya berapa. Oke. Nah, tapi kalau kalian mengerjakan jangan lupa ditulis dikatnya ya. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, karena benda ini bergerak ya otomatis dia berlaku hukum berapa Newton? Ya 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F itu merupakan resultan gaya ya, jadi penjumlahan gayanya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, kita kan sudah buat perjanjian kalau yang searah dengan gerak ya atau yang ke kanan itu positif. Jadi kita tuliskan F-nya ini positif, kemudian dikurangi karena dia menghambat. Nah, arahnya kan berkebalikan ke kiri juga. Dengan M dikalikan A. Kita masukkan nilainya 20 dihambat 5. Oke. Masanya 10, percepatan. 20 kurangi 5, 15. Ini 10 dikalikan A. Maka kita dapat percepatannya adalah 15 dibagi 10. 1,5 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti jawabannya yang A. Kemudian nomor 2. Nomor 2, seekor ikan bermasa 5 kg tergantung pada tali kail. Nah, jika G-nya atau percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan tali adalah, nah, kita misalkan ada ikan ya. Ada ikan, katakanlah ikan lah, ini ikan. Gantung dengan tali. Nah, ikan ini adalah masanya 5 kg. Digantung dengan tali. Nah, ingat ya. Jadi, dalam hal ini kita harus gambarkan dulu gayanya. Nah, di sini kan ikan kan menarik talinya ya. Nah, menarik tali dengan gaya apa? Gaya berat, benar sekali ya. Gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Simbolkan dengan W. Kemudian si tali ini juga menarik ikannya tadi. Ya, si tali juga menarik ikannya tadi. Oke, T seperti ini. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali ini. Oke. Dimana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita lihat dalam diagram gayanya ini ya, gambar-gambar gayanya. Nah, ini hanya ada di komponen sumbu ya, sumbu Y ya. Kemudian ikannya ini kan juga diam ya kan. Digantungkan tali juga diam. Maka di sini berlaku hukum 1 Newton atau sigma F sama dengan 0 ya. Kita lihat, kita perjanjian ya, yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas apa ini? T-nya ya kan, T dikurangi yang ke bawah apa? W-nya atau gaya beratnya sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari tegangan tali tinggal dipindah ruas ya, karena ini min pindah ruas jadi positif. Oke, kita uraikan. W itu kan gaya berat. Gaya berat itu apa? Massa dikalikan percepatan gravitasi. Oke, maka massanya berapa ini? 5 dikalikan 10 sama dengan 50 Newton. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, massa seorang astronot di bumi adalah
90 kg. Berarti kita tulis saja dikatnya. Massa seorang astronot itu adalah 90 kg ya, gendut ini. Kemudian di sini adalah jika gaya gravitasi bulan adalah sepertiga gaya gravitasi bumi. Berarti kita tuliskan gravitasi bulan GB gitu ya. Sepertiga dari G gitu aja gravitasi bumi. Nah, yang ditanyakan adalah berat astronot ketika di bulan. Nah, gaya berat apa? W ya. W di bulan, WB gitu aja ya. Nah, dalam soal tidak dikatakan berapa besar percepatan gravitasi di bumi, tapi kita ketahui ya kalau percepatan gravitasi di bumi kita mudahkan kita isi dengan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita cari deh. Nah, rumusnya sama, kan gaya-gaya berat semuanya. Nah, kalau gaya berat di bulan berarti massa dikalikan gaya gravitasi di bulan. Ingat ya, massa itu selalu tetap dimanapun dia berada. Entah di dasar laut, kemudian di luar angkasa, ya sama ya, massa itu selalu tetap. Nah, jadi kita tuliskan massanya ini adalah 90, kemudian gaya gravitasi di bulan adalah sepertiga, ya, sepertiga dikalikan gaya gravitasi bumi, 10. Ini bisa kita sederhanakan, ya, 90 bagi 3, 30. 30 dikalikan 10 adalah 300 Newton. Nah, berarti berat ya, berat astronot itu ketika di bulan cuma 300 Newton. Jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4. Sebuah batu memiliki massa 5 kg. Aduh. Batu 45 kg. Berat batu tersebut dicari berat batu ya. Berarti di sini percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Disuruh mencari W itu kayak beratnya. Ingat ya, nah, W itu apa? Massa dikalikan percepatan gravitasi ya. Massanya ini 45, kemudian dikalikan percepatan gravitasinya 10, berarti 450 Newton. Oke, jawabannya yang C. Oke, nomor 5. Nomor 5. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0. Nah, ini merupakan pernyataan dari hukum 1 Newton ya. Jadi resultan atau sigma F resultan gayanya sama dengan 0. Nah, maka kita analisis. Yang pertama, benar salah ini? Benda selalu diam. Salah ya. Nah, karena resultan sama dengan 0 itu tidak selalu benda dalam keadaan diam. Ya, jadi benda juga bisa dalam keadaan bergerak, tetapi resultan gayanya 0 itu bisa saja. Kemudian yang kedua, benda tidak akan dipercepat. Benar nggak? Oke, kalau yang ini benar. Kenapa? Karena sigma F-nya 0. Ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada percepatan, maka ya benda akan selalu diam atau dia akan bergerak lurus beraturan. Nah, kalau dia memiliki percepatan ya, kalau dia memiliki percepatan berarti dia adalah masuk ke hukum 2 Newton. Kemudian kalau yang ketiga, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Salah ya. Karena dalam saya katakan tadi, benda bisa saja diam ya, atau bisa bergerak ya. Jadi ini mungkin. Jadi memungkinkan, ya, bukan tidak mungkin, tapi memungkinkan. Kemudian yang 4, perubahan kecepatan benda adalah 0. Ini juga benar. Nah, perubahan kecepatan itu apa? Percepatan ya. Jadi kan pernyataannya sama sebenarnya, 2 sama 4. Oke, 2 sama 4 yang benar berarti jawabannya yang C. Oke, cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.